Chapter 891, Hero Triumph. Setelah berjalan 1 mil jauhnya, Zuo Fan menoleh untuk melihat bahwa tidak ada yang mengikuti, dan kemudian mengepalkan tangan Sangguan Qingyan dengan erat, gagap dan menghibur. Tidak apa-apa, mereka sepertinya tidak meragukan kita. Tapi aku masih sedikit gugup, juga melihat ke belakang, wajah Sangguan masih kaku, dan wajahnya jelek dan sekarat. Memutar matanya tanpa daya, Zuo Fan menolak. Ngomong-ngomong, Sangguan Feiyun juga adalah pamanmu, apa mengerikannya kau melihatnya? Saya tidak takut pada orang luar. Namun, melihat gadis ini masih memiliki wajah yang sulit untuk dilepaskan, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dan menariknya ke dalam pelukannya dengan tarikan sederhana, bahu lebar, membungkus seluruh tubuhnya, dengan lembut padanya patit di belakang. Apakah ini lebih baik? Kami akan kembali ke paman kami untuk sementara waktu. Anda tidak dapat melihatnya dengan wajah jelek. Jika tidak, ia tidak akan memberi Anda tugas-tugas penting di masa depan. Bahkan, Zuo Fan takut bahwa Sangguan Qingyan akan menunjukkan tanda-tanda dan ditemukan oleh Sangguan Feixiong. Dia dapat berpura-pura menunjukkan kelemahan di depan mereka untuk meyakinkan mereka bahwa dia adalah mata-mata yang cacat, karena mereka tahu bahwa mereka adalah mata-mata. Dan mereka pasti akan membiarkan diri mereka menyampaikan pesan sebelum mereka dapat mengambil keuntungan dari kedua pihak. Bersama-sama, nelayan itu mengambil keuntungan. Namun, jika gadis itu ditemukan oleh Sangguan Feixiong, mereka akan meragukannya. Jika kamu cacat besar, mereka tidak akan meragukannya, pasti ada masalah. Dalam hal ini, mungkin sesuatu akan terjadi di tengah, dan kedua belah pihak tidak akan bisa bertabrakan begitu keras. Itu benar, Zuo Fan melakukan ini bukan untuk menghibur saudara perempuannya, tetapi untuk menebus kesenjangan dalam rencana mereka untuk Baili Jingwei. Sehingga rencana untuk memimpin raja ke dalam Guci akan lebih sempurna dan membujuk keluarga Sangguan untuk percaya. Dia sekarang adalah thread yang menarik sekering di kedua sisi bersama-sama, jadi dia akan mencoba yang terbaik untuk menghilangkan semua faktor yang mungkin memotong kedua sekering. Hanya untuk rencana Anda sendiri, ini dapat diimplementasikan dengan sempurna. Namun, bagaimana mungkin gadis kecil itu tahu rencana jahat di dalam hatinya? Tiba-tiba dia diangkat ke pelukan oleh seorang pria aneh, menepuk punggungnya seperti anak kecil, merasakan pundak yang lebar. Setelah semburan kehangatan, pipi hangat Sangguan menyala tiba-tiba. Namun, dia tidak membenci perasaan ini. Bahkan ketika Zuo Fan menepuk ritme punggungnya, tangannya meluncur ke punggung Zuo Fan yang lebar dengan cara seperti mimpi. Tanpa diduga, tubuh Zuo Fan tiba-tiba menegang, wajahnya menjadi sedikit aneh, menepuk tangan di punggungnya, dan tiba-tiba berhenti, hatinya cemberut. Gadis kecil ini, apa yang dia lakukan? Mencoba mengambil keuntungan dari kejahatan terhadap Lao Su? Lao Su menghiburnya, dia mengambil keuntungan dari Lao Su. Untungnya, kata-kata dalam hatinya tidak didengar oleh Sangguan Qingyan. Jika tidak, Sangguan Qingyan harus memuntahkan darahnya. Mengapa saya bermain hooligan melawan Anda? Jelas Anda bermain melawan wanita tua saya, oke? Merasa tubuh Zuo Fan tiba-tiba menjadi aneh, bahkan lebih kaku darinya, Sangguan sedikit mengerang, tanpa sadar menunjukkan senyum pahit yang samar, dan perlahan-lahan menarik kembali tangannya. Lalu pergi dengan mudah. Lengan Zuo Fan mengangguk ringan, terima kasih, aku jauh lebih baik sekarang. Itu bagus, aku biasanya membujuk putra ketiga seperti ini, cukup efektif, ya. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa. Zuo Fan mengangguk sedikit ketika dia melihat bahwa dia tidak terluka, dan terus berjalan maju bersamanya. Meliriknya diam-diam, Sangguan Qingyan merenung sedikit, dan berkata pelan, hanya. Aku baru saja melihatmu di depan 3 pria besar, tenang, mengobrol dan tertawa, seolah-olah mereka berada di level yang sama denganmu, betapa. Juga takut, Sangguan Qingyan tidak mengatakan apa-apa tetapi Zuo Fan tertawa kecil dan mengatakannya untuknya, hehehe. Aku hanya dengan keras kepala didukung. Kalau tidak, sekali terbuka, aku tidak peduli dengan apa yang ku maksud. Apa yang harus aku lakukan? Sayangnya, Tuan saya pernah berkata bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki cara bertahan hidup sendiri. Bahkan orang terkecil memiliki cara hidup mereka sendiri. Meskipun saya seperti semut, saya bukan orang yang mulia, tetapi untuk bertahan hidup, wajahnya sudah lebih tebal dari sudut dinding. Jangan percaya kamu menyentuhnya. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan sengaja meletakkan wajahnya di depan Sangguan Qingyan, tetapi membuatnya tertawa, dan mendorong wajah tuanya dengan tersenyum. Kemudian, Sangguan Qingyan memandang Zuo Fan, tetapi menambahkan banyak emosi, sebenarnya. Anda bukan orang kecil, setelah semua, Anda adalah alkemis kelas 11 yang sangat langka. Jika bukan untuk konferensi dan raja, saya bahkan tidak tahu bahwa Anda sangat kuat. Apa gunanya? Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan ragu-ragu, di dunia yang penuh kekuatan ini, alkimia tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak lain adalah bantuan dari yang kuat. Saya seorang pembudidaya berbasis dewa, dan kualifikasinya rata-rata. Saya akan terbiasa dan membiarkannya pergi, saya sudah terbiasa. Mungkin tidak akurat untuk mengatakan bahwa saya adalah semut umum, tetapi tidak jauh lebih kuat dari semut. Menatap erat pada senyum pahit Zuo Fan, Sangguan ringan merasakan rasa kasihan, dan entah bagaimana jantungnya berdetak kencang.
Meskipun Zuo Fan saat ini adalah citra yang lemah, temperamen yang menanggung penghinaan dan menolak takdir menarik tatapannya tanpa henti dan tidak dapat dihapus untuk waktu yang lama. Berbeda dengan anak-anak bangsawan yang terlahir dengan sendok emas di dalamnya, atmosfer Zuo Fan yang bottom up dan gigih membuatnya menjadi daya tarik yang berbeda. Meskipun Zuo Fan telah tertawa dan memarahi, dan kadang-kadang bahkan menyanjung dan mempermalukan secara ekstrim, semuanya untuk satu tujuan, dan ia harus hidup bersama anak-anaknya. Oleh karena itu, dia bisa lebih tenang dan tenang di depan tuan yang tiada taranya seperti Nine Sword Kings di Zhongzhou, dan mencari vitalitasnya sendiri. Semangat menghadapi kesulitan dan memajukan ini membuatnya terharu. Tentu saja, ini hanya perasaan Sangguan Qingyan sendiri. Bahkan, Zuo Fan adalah malaikat dunia, bangsawan-bangsawan, tuan macam apa yang belum melihat, dan akan peduli dengan mereka yang kembali? Hanya ada satu hal, tetapi dia juga benar. Apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan sekarang? Zuo Fan naik dari ujung terendah ke tingkat atas selangkah demi selangkah, sehingga di tulangnya, benih perjuangan ke atas selalu terkubur. Terutama ketika dia telah melihat Qionglo Yuyu kelas atas, dia sama sekali tidak tahu ketenaran dan kekayaan duniawi. Yang harus dia lakukan adalah kembali ke atas. Para model berjalan maju, dua sosok pria dan satu wanita, dan segera kembali ke tempat tinggal mereka. Melihat gerbang yang akrab, Sangguan Qingyan tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana, dan entah kenapa kehilangan sebagian hatinya, mengapa jalan ini datang begitu cepat. Dia biasanya pergi dengan Zuo Fan dan putranya, dia tidak pernah merasakan hal ini. Waktu berlalu begitu cepat sehingga dia sudah terlambat untuk menghabiskan waktu bersama orang ini. Tapi Zuo Fan tidak merasa banyak, dan dia mengetuk pintu ketika dia berjalan. Tapi sebelum dia bisa mematikannya, asap ringan Sangguan terdengar lagi, tunggu. Ada apa? Zuo Fan melihat ke belakang, bingung. Berpikir sedikit, Sangguan Qingyan akhirnya mengertakkan giginya dan dengan tulus berkata itu. Ibu Sansi kecil, apakah dia benar-benar hidup? Alisnya berkedip, Zuo Fan tidak tahu harus berkata apa, dia mengerang sedikit dan mengangguk. Jadi, apakah kamu mencintainya? Kelopak matanya sedikit bergetar, mata Zuo Fan terasa agak kabur, dan kemudian mengangguk dalam. Dengan lembut menggigit bibirnya, Sangguan Qingyan berhenti berbicara, dan berlari ke pintu, mengetuk pintu. Zuo Fan tertegun, jadi saya tidak tahu. Jadi gadis ini mengajukan dua pertanyaan ini, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Tapi Sangguan Qingyan tidak lagi menatapnya atau berbicara, tetapi hanya menundukkan kepalanya. Segera, pintu terbuka, dan tiga mata rantai kuno membuka pintu dengan bosan, melirik mereka, dan berkata dengan tak berdaya, bagaimana Anda kembali, pria yang bau itu telah kembali. Hei, kamu bilang sepupu, dia akan menjadi pamanmu di masa depan, dan ayahmu adalah saudara laki-laki, kamu tidak bisa lagi memfitnah orang tua. Melihat santong kuno, Sangguan Qingyan tampaknya telah melupakan semua kekhawatirannya. Dia mengambil bayi merah muda dan oret-oret ini dan menciumnya dengan ganas. Ayolah, anak kecil ketiga, biarkan bibimu mencium. Hihi, kemudian dia menurunkan ti kuno itu lagi dan berlari ke halaman belakang dengan riang. Tanpa diduga, Gu Santong memandang Zuo Fan dengan wajah bingung. Anehnya berkata, ayah, bibi, ada apa dengannya? Bagaimana saya tahu? Mengalihkan matanya tanpa daya, Zuo Fan ragu-ragu. Tapi tak lama kemudian dia tertegun lagi, menatap aneh pada Gu Santong. Sang si kecil, apa yang kau sebut sebagai dia? Mau tak mau mandek, ketiga mata rantai kuno itu memerah dan bergumam, bibi. Bocah busuk, bertingkah benar-benar serius. Sambil membungkukkan kepala kecilnya dengan lembut. Zuo Fan berjalan ke dalam sambil tersenyum, tetapi tidak menemukannya sama sekali, pandangan Santong kuno sedikit serius. Ketika saya datang ke lobi, Zuo Fan melihat sekeliling, tetapi itu kosong. Tidak ada seorang pun di sini, dan dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Apa yang salah? Orang-orang dalam keluarga Sangguan takut bahwa mereka akan ditusuk ke dalam sarang setelah gagal dan tidak dapat dipindahkan. Tetapi dia tidak menunggu pikirannya terurai, tetapi sebuah tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari segala arah. Sangguan Feixiong, pemilik keluarga Sangguan, memimpin untuk datang ke Zuo Fan, dan ada tiga lelaki tua di belakangnya. Para master Sangguan lainnya, dengan ratusan orang, semua menatapnya dengan wajah bahagia, dan telapak tangannya merah, tetapi mereka masih menepuk tanpa henti. Kebingungan di mata itu bahkan lebih buruk. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa keras dan berkata dengan malu, Paman, kamu. Jangan katakan apa-apa, kita semua tahu. Berjabat tangan dengan lembut. Sangguan Feixiong tidak bisa menahan tawa keras-keras. Anda telah memenangkan kepercayaan dari Sangguan Feiyun dan Bai Li Jingwei dan memenangkan kepercayaan dari Sangguan Feiyun. Kami sudah sepenuhnya menyadari masalah dianggap sebagai tamu. Yifan, Anda benar-benar tidak mengecewakan lelaki tua itu, berhasil bercampur ke dalam rumah Raja Feiyun. Apalagi anakmu bisa bersembunyi cukup dalam, ternyata menjadi master alkimia kelas 11. Selama aku tahu ini, aku akan mengirimmu sendirian, hahaha. Memalu dada Zuo Fan dengan ganas, Sangguan Feixiong merasa lega dan menepuk pundaknya, bersemangat, Yifan, kamu sekarang adalah pahlawan dari seluruh keluarga Sangguan kami. Chapter 892, Complete the Map.
Aku tidak berani, pamanku benar-benar memenangkan hadiah. Suatu kehormatan bagi keponakannya untuk melayani anjing dan kuda dari keluarga Sangguan, hahaha. Mendengar pujian Sangguan Fei Xiong, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan terburu-buru. Dan berkata dengan rendah hati. Hanya wajah nakal yang tertawa dan mekar, menunjukkan ambisi penjahat. Ini hampir seperti mengukir dua kata di wajah, sial. Meliriknya dalam-dalam, Sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan senyum bodoh dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetapi di lubuk hati saya, itu masih bahagia. Meskipun Zuo Fan sepertinya tidak mengubah gaya kota, itu sangat berbeda dari budidaya klan mereka yang terkenal. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dia benar-benar membuat prestasi luar biasa kali ini, dan tidak ada seorang pun dalam keluarga yang bisa kompeten. Berdasarkan ini saja, beberapa detail kecil yang tidak relevan tidak begitu penting. Belum lagi bahwa dia adalah master alkimia nyata, bahkan jika dia bodoh, dia bisa dilatih sebagai putra terkenal dalam beberapa tahun, dan dia tidak akan menghina gaya keluarga. Berpikir seperti ini, visi Sangguan Fei Xiong tentang Zuo Fan adalah bahwa semakin dia melihat, semakin menyenangkan mata, dan semakin dia menyukainya. Bukan hanya dia, orang-orang lainnya memandang mata Zuo Fan, dan mereka sepenuhnya diterima. Siapa yang membiarkan mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh elit keluarga resmi? Keponakan kepala keluarga, tetapi membuat kontribusi besar pada kelahiran dan kematian keluarga Sangguan, jadi jika mereka tidak menerimanya, itu akan terlalu banyak untuk dikatakan. Bagaimanapun, orang menunjukkan kesetiaan dengan hidup mereka. Sepasang hari kerja yang penuh dengan penghinaan dan penghinaan mata berangsur-angsur mencair pada saat ini, dan mata yang memandang Zuo Fan penuh dengan rasa identitas. Dan beberapa bahkan bertepuk tangan, masih tidak berhenti. Pada saat ini, ketika langkah kaki lembut terdengar, sosok yang akrab perlahan datang ke punggung Zuo Fan, menepuk pundaknya dengan lembut. Tiba-tiba, Zuo Fan menoleh dan melihat, tetapi dia melihat bahwa pria itu bukan orang lain, tidak diragukan lagi bahwa Sangguan Yulin sudah kembali ke sini. Hanya saja Sangguan Yulin tidak memiliki permusuhan terhadapnya, tetapi malah mengepalkan tinju dengan sukacita, kakak, selamat dan selamat. Karena membuat kontribusi yang begitu besar untuk keluarga Sangguan, itu benar-benar untuk keluarga Sangguan yang sudah terancam punah, membuka jalan hidup. Pada saat yang sama, itu juga untuk menebus kesalahan besar bagi saudara. Jika kamu berhasil menerobos masuk ke rumah Wang dan gagal kali ini untuk saudaramu, kamu akan menjadi pendosa terbesar dalam keluarga. Harus dikatakan bahwa tanpa mengetahui medan dari rumah Wang, berapa banyak tuan dalam keluarga Sangguan akan menerobos seperti lalat tanpa kepala. Mengirim kehidupan. Kelebihan saudaraku adalah keterampilan yang luar biasa dari keluarga Sangguan selama ribuan tahun. Saya tidak tahu berapa banyak jiwa untuk menyelamatkan keluarga Sangguan. Untuk saudara lelakinya, di sini untuk dirinya sendiri dan untuk anggota keluarga dari serangan Sangguan, terima kasih Gu kakak penatua. Mata Sangguan Yulin tulus, matanya penuh air mata, dan dia menatap ke bawah dengan rasa terima kasih. Kasih sayang dan rasa keadilannya membuat banyak orang yang hadir bergerak serentak dan mengangguk diam-diam. Meliriknya dalam-dalam, Zuo Fan juga bergerak sedikit di bawah hatinya, mencibir diam-diam. Jika dia tidak mengetahui esensi anak ini, diperkirakan dia juga akan percaya omong kosongnya. Tetapi karena Anda bermain dengan saya, bagaimana saya tidak bisa menerima tipuannya? Mata sedikit menyipit, Zuo Fan menyeringai, tetapi dengan ceroboh mengangkatnya, dengan ceroboh berkata, sepupu besar benar-benar baik, toh, kami adalah belalang di tali. Semua untuk keluarga Sangguan, apalagi yang Anda dan saya miliki. Tidak masalah jika Anda mati, dan saya di sini, yakinlah, hahaha. Tanpa sadar, Sangguan Yulin menggerakkan pipinya, tetapi itu memalukan. Apa maksud anak ini, mengutuk saya sampai mati? Yifan, omong kosong apa, bagaimana bisa ada nyawa yang mati? Tidakkah semua orang kembali dengan selamat, jangan mengucapkan kata-kata sial itu. Sangguan Fei Xiong hanya bisa gemetar dengan kerutan, dan berbisik pelan. Dia melambaikan tangannya dengan cemas. Zuo Fan tampaknya telah melakukan kesalahan, dan buru-buru menjelaskan, tidak, paman, maksudku, warisan sepupu yang belum selesai. Aku akan melakukannya. Sudut mulutnya berkedut tajam, dan alis Sangguan Yulin berkedip, sebelum dia menyadari bahwa garis hitam di kepalanya jatuh. Ini tidak sebagus dulu, diasumsikan sebelumnya, tapi sekarang tidak apa-apa. Saya sudah memutuskan bahwa saya sudah mati dan bahkan warisan saya sudah keluar. Anak ini benar-benar tidak ingin saya hidup? Tidak, paman, maksudku. Melihat wajah Sangguan Yulin lebih gelap, orang-orang di sekitar keluarga Sangguan memandang Zuo Fan, dan mereka tidak bisa menahan mulut dan tertawa. Zuo Fan tampak lebih gugup dan berkata dengan cemas, maksudku, sepupu saya selesai. Saya tidak akan melakukan apapun untuknya, bahkan jika dia sudah mati, saya akan melakukannya untuknya, biarkan dia memalingkan muka. Ho! Ada suara gemericik di tenggorokannya, dada Sangguan Yulin naik turun, dan paru-parunya meledak, tetapi dia tidak bisa menyerang.
Karena sekarang semua orang dapat melihat bahwa anak ini cemas dan tidak masuk akal, bagaimana dia bisa peduli padanya secara umum, apakah itu tidak kehilangan sopan santunnya? Selain itu, anak ini adalah pahlawan sekarang, jadi dia tidak bisa memprovokasi agar tidak marah. Namun, bahkan jika anak ini penuh dengan omong kosong sekarang, diperkirakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi dia dapat mengutuknya sampai mati dengan setiap kalimat. Yang benar-benar cukup. Apakah dia bersalah karena nasib dengan dirinya sendiri? Mengapa dia selalu menargetkan Lao Su? Menatap dengan cermat pada wajah Zuo Fan yang semakin tegang, dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Sangguan Yulin merasakan dahinya, dan dia tidak ingin mendengarkan lagi. Sangguan Fei Xiong tampaknya benar-benar kehilangan pandangan dari adegan ini, dan buru-buru melambaikan tangannya. Sudah selesai, Anda tidak perlu mengatakannya. Orang tua itu mengatakannya untuk Anda. Maksud Anda dan Yulin adalah satu dan sama. Tanggung jawab besar, sukses, membuat kontribusi untuk keluarga. Iya, maksudku itu. Zuo Fanchan tersenyum keras di paha. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya juga memiliki sepupu besar dalam kredit saya. Hahaha. Saudaraku. Kamu sopan sekali. Sudut mulutnya sedikit menyeringai. Sangguan Yulin tersenyum malu. Sangguan Fei Xiong hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Anakmu biasanya menggigit gigi dan mulutnya tajam, tetapi kemudian terlihat ambigu. Jika kamu sangat senang, mengapa kamu mengatakan itu? Frustrasi. Orang tua itu sekarang akhirnya tahu mengapa Yaner baru-baru ini berbicara dengan sangat tidak menyenangkan, ternyata menjadi berantakan dengan Anda, seorang anak yang bau. Dan itu rusak oleh Anda. Maaf Paman, aku membuat sepupuku patah, tolong maafkan aku. Seperti seorang anak yang melakukan kesalahan, Zuo Fan segera berputar-putar di tanah dengan satu kaki dan tampak sedih. Berjabat tangan dengan acuh tak acuh, Sangguan Fei Xiong sama sekali tidak peduli, tidak ada salahnya, asalkan jantung benar, beberapa detail tidak perlu terlalu peduli. Dan semua. Dengan itu, Sangguan Fei Xiong dengan sungguh-sungguh meletakkan tangan Zuo Fan di wajahnya, dan dengan tulus berkata, awalnya, aku menerimamu sebagai seorang keponakan. Orang tua itu mengira itu adalah penyesalan terakhir dari kehidupan orang tua itu. Aku tidak mengharapkan kamu untuk membangun ini untuk keluarga Sangguan begitu cepat. Kerja luar biasa. Tampaknya keputusan orang tua itu tidak salah. Alis bergerak sedikit, Zuo Fan menatap mata Sangguan Fei Xiong, tetapi juga bergerak. Ya, Fei Xiong. Pada waktu itu, kami bertiga juga berpikir bahwa kerangka ini kagum dan pintar. Dia mengirimnya untuk melakukan tugas ini. Sekarang tampaknya itu benar, hahaha. Pada saat ini, ketiga ensin berkumpul tanpa malu-malu dan tertawa. Tetapi ketika dia mendengar ini, keduanya mengernyitkan alis mereka, tetapi memutar mata mereka dengan putus asa. Jika ketiga orang tua ini sangat menghargainya, mereka tidak akan membiarkannya menjadi alternatif, dan mereka akan mengirim seseorang untuk memantau. Namun, dengan persetujuan Sangguan Fei Xiong dan pujian dari tiga keluarga dengan persembahan terkuat, sisa mata Sangguan di mata Zuo Fan lebih tulus. Melihat adegan ini, area bayangan di dasar hati Sangguan Yulin telah berkembang pesat. Setelah itu, setelah sedikit bercanda lucu, Sangguan Fei Xiong akhirnya tampak canggung dan memasuki topik, memandang Zuo Fan berkata, Yifan. Anda hari ini dianggap sebagai tamu kehormatan oleh rumah Raja Fei Yun, apa yang bisa Anda dapatkan? Tanda tanya. Paman, hari ini aku ingin menjelajahi istana. Tapi sayangnya aku dihentikan oleh Raja Pedang Naga di tengah, dan aku berbicara lama sekali, jadi aku hanya... Apa? Raja Pedang Naga dan King Sheng, dia juga ada di sini? Tidak heran, Sangguan Fei Xiong menoleh untuk melihat Sangguan Yulin, matanya curiga. Matanya juga penuh dengan teka-teki. Sangguan Yulin membungkuk dan berkata, Paman, saya tidak menemukan sosok Raja Pedang Naga di istana, saya tidak tahu ini. Mengangguk dengan hati yang jernih, Sangguan Fei Xiong tampak bermartabat. Dan menghela napas, seorang Sangguan Fei Yun sudah sulit dihadapi, dan sekarang ada 9 Raja Pedang lagi, dan Perdana Menteri Kekaisaran Baili Jingwei duduk. Tindakan ini benar-benar semakin berbahaya. Jika Anda tidak memahami medan, dan kemudian pergi dalam kekacauan, saya khawatir kehilangan kali ini akan jauh lebih besar daripada terakhir kali. Ketika semua orang mendengarkan, wajah mereka murung dan sedikit mengangguk. Tenang, Paman, aku akan mencari tahu sesegera mungkin. Pandangan tajam di matanya, Zuo Fanding membuat suara. Dia tidak ingin tindakan keluarga Sangguan gagal, karena itu. Tindakannya tidak dapat dilakukan. Alisnya masih berkerut, dan kekhawatiran di mata Sangguan Fei Xiong bahkan lebih besar. Tapi aku mendengar dari Yulin bahwa Baili Jingwei akan membawa Master Alkimia yang dipilih kembali ke ibu kota kekaisaran. Hanya 4 atau 5 hari. Bisakah itu dieksplorasi? Pasti ada waktu. Namun, menunggu Zuo Fan berbicara, suara wanita yang jernih tiba-tiba terdengar. Tanpa diduga, kerumunan berbalik untuk melihat sekeliling. Tetapi mereka tidak tahu kapan, Sangguan Qingyan berlari keluar dari halaman belakang lagi. Dengan keraguan di matanya, Sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yaner, kamu masuk ke halaman belakang begitu kamu kembali. Kamu bahkan tidak menyapa, dan sekarang kamu kehabisan lagi, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Tentu saja ini, sambil mengerutkan kening. Sangguan tersenyum ringan dan meletakkan gambar di atas meja di depan semua orang. Setelah melihat Sangguan Fei Xiong, dia terkejut ini. Peta topografi Wang Fu, senyum sombong melintas di mulutnya, dan Sangguan ringan berkata dengan ringan. Ketika Tuanku sebelumnya terjerat dengan Raja Pedang Naga, saya mengambil kesempatan untuk mengambil mereknya dan berputar-putar di sekitar istana dan menjelajahi beberapa situasi. Tempat untuk pergi hanyalah beberapa tempat biasa. Beberapa tempat, bahkan mereknya, tidak dapat masuk dan pergi sesuka hati. Ada total 5 tempat, saya pikir yang kita inginkan ada di salah satu dari 5 tempat ini. Melihat ke dalam peta, Sangguan Fei Xiong sedikit mengangguk, itu berarti. Tugas saya adalah menyelesaikan peta ini. Zuo Fanding membuat suara dengan flash di matanya. Chapter 893, Take Control of the Situation. Hai. Di halaman belakang yang dingin, Sangguan Yulin melihat sekeliling untuk tidak melihat siapapun, diam-diam mengeluarkan batu giok hijau dan mencetak selusin taktik di tangannya. Dan langsung berubah menjadi streamer, langsung menuju ke langit. Kemudian, tidak seperti orang lain, dia berjalan kembali ke kamarnya, dan mengunci pintu dengan bunyi klik. Mulutnya melengkung dengan lengkungan dingin, Gu Yifan, biarkan kamu punya 2 hari. Dirusak oleh paman-paman itu selama beberapa hari. Ketika orang-orang ini dijemput oleh Sangguan Fei Yun, kamu akan dimakamkan bersama mereka, hahaha. Senyum dingin dan jahat bergema di seluruh ruangan, menunjukkan publisitas dan kebencian batinnya. Ide bagus, tapi apakah ini akan berhasil? Tiba-tiba, sebuah suara rendah datang dari ruangan yang sunyi. Sangguan Yulin, yang tenggelam dalam imajinasinya sendiri, tidak keberatan, dan langsung tertawa dengan acuh tak acuh, tentu saja, apakah orang-orang vegetarian Fei Yun Wang Fu vegetarian? Wow. Beberapa saat kemudian, beberapa Sangguan Yulin terpana, tetapi tiba-tiba melihat tinta seperti hitam tebal tiba-tiba membungkusnya. Segala sesuatu di sekitar mereka menghilang dan tidak lagi terlihat. Tuan, desis. Tanpa sadar mengambil napas, mulut Sangguan Yulin berkedut, dan wajah pahit labu tiba-tiba terungkap. Karena situasi ini, dia tidak bisa lebih akrab. Metamorfosis tua yang dia temui di hutan sebenarnya dikejar di sini, dan dia dipenjara dalam pesona ini, tetapi tiba-tiba dia menunjukkan kepahitan pahit. Ini adalah tempat di mana Sangguan Master ditempatkan. Bahkan di sini Anda dapat menyelinap masuk. Apakah Anda membiarkan orang hidup? Apakah tidak ada tempat yang aman di dunia ini? Tidak bisakah aku menyingkirkan orang tua cabul ini seumur hidupku? Hati Sangguan Yulin menderu dan menangis, dan dia berkata dengan getir, Tuan, mengapa kamu tua lagi? Kenapa kamu tidak ingin melihat orang tua itu? Tidak, Tuer ingin mempermalukanmu. Dasar Wan Fujinan. Mendengar nada buruk Zuo Fan, Sangguan Yulin buru-buru bersujud meminta ampun. Sambil tersenyum, Zuo Fanyu dengan tenang berkata, bocah bau, jangan berpikir bahwa ini adalah tempat rumah Sangguan, lelaki tua itu tidak bisa membantumu. Ya, tidak ada tempat di mana lelaki tua itu tidak bisa menjangkau di dunia ini. Ya, kamu memiliki banyak kekuatan magis. Dan kamu mengaguminya. Sangguan Yulin menganggukkan kepalanya dengan hormat dan kepalanya sibuk. Tetapi ada frustrasi di dalam hatinya, dia tidak pernah membayangkan bahwa monster tua ini begitu kuat sehingga dia bisa menyelinap masuk ke sini. Anda harus tahu bahwa daerah sekitar rumah sekarang sedang diperiksa oleh tuan dari keluarga Sangguan secara bergiliran untuk menjaga terhadap serangan musuh. Bahkan orang-orang Fei Yun Wang Fu tidak bisa menyelinap diam-diam. Orang tua ini sebenarnya datang. Apakah monster tua ini jauh lebih kuat dari tuan Fei Yun Wang Fu? Tapi dari mana dia tahu bahwa monster tua di hatinya itu tinggal tidak jauh darinya di sebelah? Masih menyelam, tepat di seberang pintu. Melihatnya dengan dingin, Zuo Fan tersenyum bodoh dan bertanya dengan ringan, hanya. Berita telah dikirim, tidak bisa mandek, mata Sangguan Yulin berkedip, tetapi dia tertawa keras dan pura-pura bodoh, Tuan, apa berita yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, sentuh. Suaranya tidak jatuh, Zuo Fan sudah menjadi ekor naga di wajahnya. Dia segera menerbangkannya, dan berkata dengan dingin, nak, jangan main trik di depan orang tua itu, apa yang kamu kencing, orang tua itu sangat jelas. Hari ini Anda telah memilih Sangguan Fei Yun dan Bai Li Jingwei dan menjadi orang-orang mereka. Apakah Anda masih harus menginstal bawang putih dengan orang tua Anda? Tuan, jangan dengarkan desas-desus. Kapan Tuer melemparkan mereka ke sana, itu kesalahan besar. Sangguan Yulin tidak mengakuinya, menangis dengan penyesalan, sekarang semua orang di keluarga Sangguan tahu bahwa saya tersingkir. Iya, tidak ada luka di tubuhnya, bagaimana dia bisa mengkhianati keluarga dengan begitu cepat? Terakhir kali kau mengalahkanku hanya setengah hidup, aku harus setuju. Dengan mengatakan itu, Sangguan Yulin juga memiliki keluhan, dan sepertinya dia benar-benar salah. Alisnya sedikit terangkat, Zuo Fan tidak bisa menahan cibiran, dan menyalahgunakan, kamu sama dengan keluarga Sangguan, apakah kamu tidak tahu alasannya? 3 kontes dari Bai Li Jingwei, orang tua itu juga menonton. Di game pertama, Kipindan, ujian keluarga, di game kedua, habis-habisan, tapi ini adalah strategi membunuh, setelah 2 pertandingan.
Game ketiga pasti akan menguji rincian sang alkemis yang sebenarnya. Sudah waktunya untuk memperbaiki yang terbaik atau yang terbaik. Hehehe. Dengan cara ini, tidak mengherankan bahwa kamu dapat mengolah pil kelas 8, tetapi kamu tidak dapat mengolah pil kelas 7 ke-7. Pada saat itu, kamu telah melewati 2 game pertama dan kamu ditakdirkan untuk menjadi pil kelas 7. Dan kedua, tidak ada cara untuk memperbaiki beberapa kelas atas sederhana dan, ini adalah strategi pamungkas untuk Bai Li Jingwei. Ketika Anda naik, Anda tidak akan bisa turun. Jangan katakan, Anda di bawah mata Bai Li Jingwei, bisakah kamu masih bingung? Tubuhnya tidak bisa tidak terkejut. Sang Guan Yulin diam-diam mengucapkan lidahnya, dan dia bahkan lebih terkejut. Aku tidak tahu apakah monster tua itu benar-benar mengintai dan menontonnya, atau menebaknya sendiri, itu persis sama. Selain itu, sebagai lembaga think tank pertama di Kekaisaran, bagaimana bisa ratusan mil garis lintang dan bujur menjadi kasar dan sombong, dan memaksamu untuk mengikuti seperti orang tua? Apa masalahnya? Matanya sedikit menyipit. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi berteriak, wah, sumpah yang dulu kau sembah kepada orang tua itu sebagai guru masih jelas. Aku tidak berharap untuk menipu orang tua itu sekarang. Haha, ya, sangat bagus. Sepertinya orang tua itu harus mencari magang lain. Dengan mengatakan itu, seluruh ruang gelap itu langsung dipenuhi dengan niat membunuh dingin. Tubuhnya tidak bisa menahan guncangan, wajah Sang Guan Yulin ngeri, dan dia dengan cepat bersujud dan memohon belas kasihan, guru mengampuni dosa, hanya bercanda dengan guru. Tetapi saya tidak berharap guru begitu pintar, sehingga kata-katanya tidak buruk. Itu memang beralih ke Sang Guan Fei Yun, tapi itu juga suatu keharusan, dan kehidupan para murid dapat dipahami di tangan mereka. Jika Anda tidak mengikuti aturan. Oke, kamu mengkhianati keluarga Sang Guan, tetapi bukan sebagai guru, begitu banyak untukmu? Dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Bagaimanapun, ketika orang tua itu menerima kamu, dia tahu bahwa kamu bukan hal yang baik, dan dia melakukan beberapa hal buruk dan memakan hal-hal yang tidak mengejutkan. Pipinya tidak bisa menahan asap yang keras, Sang Guan Yulin terdiam beberapa saat. Ibunya, monster tua ini dengan terang-terangan menghinanya. Dia bahkan tidak membantah sama sekali, kecuali bahwa situasinya lebih kuat daripada orang-orang karena, memang benar. Sayangnya, putra ini juga sangat menakjubkan ketika dia berada di Dongzu, kecuali para pangeran yang kejam dan damai. Bagaimana mereka bisa datang ke sini untuk melakukan hal melupakan nenek moyang mereka? Apalagi itu dilakukan 2 kali. Lagi pula ini baik-baik saja, orang lain tidak tahu, jadi kami telah melewati hati nurani kami. Tetapi sangat disayangkan hari ini, setelah dikutuk oleh kelinci kecil di depan sekelompok orang, dia dimarahi oleh monster tua ini ketika dia kembali. Sang Guan Yulin menggelengkan kepalanya dan meratap sejenak, mendengarkan sinisme dalam kegelapan, tetapi dia tidak tahu bahwa 2 orang yang memarahinya adalah orang yang sama. Kalau tidak, Anda harus marah. Setelah kecanduan, Zuo Fan akhirnya tertawa dan memasuki topik untuk mengatakan banyak hal kepada guru hari ini, tidak ada yang lebih dari 2 makna. Satu adalah bahwa Anda tidak dapat mengkhianati siapapun. Sebagai seorang guru, jangan lupa, Anda masih memiliki tanda menjadi seorang guru, berhati-hatilah dengan hidup Anda. Iya, Tuer ikuti saja petunjuknya. Mengangguk dengan cemas, Sang Guan Yulin ketakutan. Mengabaikan mulutnya dengan jijik, Zuo Fan melanjutkan, kedua, kamu jangan lupa janjimu. Apa yang kamu miliki juga seorang guru. Apa yang diinginkan keluarga Sang Guan juga seorang guru. Iya, Tuer ingat, jangan berani lupa. Masih menggelengkan kepalanya, Sang Guan Yulin membungkuk. Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan bergumam, kalau begitu kamu tahu, kalau begitu, izinkan aku melaporkan informasi yang kamu kirim kepadaku. Iya, Tuan Qiyun, sebenarnya tidak ada apa-apa, yaitu. Keluarga Sang Guan pada dasarnya menemukan struktur di Wang Mansion, tetapi masih ada beberapa yang tidak lengkap, perlu membiarkan Gu Yifan yang bocah menjelajah untuk mengeksplorasi lagi? Ya, itu ternyata adalah peta istana. Senyum yang tampaknya bermakna melintasi sudut mulutnya, Zuo Fan berkata dengan ringan, dalam hal ini, jika gambarnya selesai. Tuer, berikan juga kepada guru. Tubuhnya agak lamban, Sang Guan Yulin merenung sedikit, matanya berkedip. Monster tua ini juga menginginkan petanya, mungkinkah ia juga mengingini sesuatu di istana? Dalam hal ini, matanya menyipit, Sang Guan Yulin punya rencana di bawah hatinya. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, tetapi wajahnya masih penuh hormat. Ya, Tuer akan mendapatkannya untuk Tuan. Kalau begitu terserah kamu, hahaha. Dengan tawa besar. Kegelapan langit mundur, dan segala sesuatu di ruangan itu terungkap, tetapi tawa jahat masih bergema di telinganya. Setelah gambar selesai, guru akan kembali padamu. Suara lunan berangsur-angsur turun, dan Sang Guan Yulin memandang kamar kosong di sekitarnya, tetapi menunjukkan senyum dingin dan membuat hatinya sedih. Monster tua, aku harus mengirimimu peta putus asa saat itu. Di sisi lain, setelah mengalahkan Sang Guan Yulin dan Long Wei lagi, Zuo Fan kembali ke rumahnya dalam suasana hati yang gelap. Tetapi ia melihat 3 mata rantai kuno dengan bosan memainkan mainan ukiran kayu baru di tempat tidur.
Dengan hanya pandangan sekilas, Zuo Fan tahu bahwa itu tidak diberikan kepadanya sendiri, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa? Gadis itu diberikan kepada Anda lagi? Ya, seorang pria berusia lebih dari 300 tahun masih sangat kekanak-kanakan. Apakah kamu tidak sama? Kamu akan menakuti anak itu lagi? Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Zuo Fan berkata, saya tidak menakuti dia, saya hanya ingin mengendalikannya. Kecuali bahwa saya memegang garis Fei Yun Wangfu dan rumah sangguan di sisi yang cerah, dia adalah salah satu dari keduanya. Garis gelap. Aku bisa mengendalikan tindakan keluarga sangguan, tapi dia bisa memengaruhi keputusan Bai Li Jingwei. Jadi, jika kau mengendalikannya, kau bisa mengendalikan seluruh situasi, hahaha. Lalu dia akan benar-benar mendengarkanmu dengan sukarela? Dia melirik Zuo Fan, dan 3 tautan kuno berkata dengan ringan, bocah itu tidak layak dipercaya. Menggelengkan kepalanya perlahan. Mulut Zuo Fan menyunggingkan senyum misterius, aku tidak butuh dia untuk mendengarkanku, selama aku bisa memengaruhinya, kita akan memenangkan permainan ini. Pada saat itu, mereka berdua akan bertarung sengit, dan nelayan kita akan mendapat manfaat. Pergi jauh dan terbang tinggi, lalu. Bagaimana dengan Bibi? Tidak masalah jika dia mengangkat bahu, Zuo Fan tidak mengatakan, itulah yang harus dikhawatirkan oleh sangguan Fei Xiong. Bagaimanapun, gadis itu adalah putrinya. Kita hanya perlu memanfaatkan mereka dan menyelesaikan barang kita sendiri. Kemudian kita dapat melanjutkan ke lokasi berikutnya. Tangan bermain ukiran kayu agak mandek, wajah 3 arah kuno kaku, tapi dia tidak bisa membantu tetapi mendesah. Chapter 894, Sword King. Sebuah paviliun kecil yang tenang, sungai mengalir, angin sepoi-sepoi bertiup, bunga-bunga dan burung-burung harum, menyegarkan. Bai Li Jingwei, sangguan Fei Yun dan Dan Qingsheng sedang duduk santai di paviliun sambil minum teh, tetapi tiba-tiba mendengar udara pecah dan aliran cahaya terbang ke arah mereka. Setelah mengangkat tangannya, sebuah batu giok hijau zamrud muncul di tangan Bai Li Jingwei. Hati saya tenggelam, dan saya melihat lebih dekat. Mulut Bai Li Jingwei menyunggingkan senyum dengan kepuasan, dan memandang kedua orang itu, tampaknya rencananya sangat lancar, mereka yang ada di keluarga sangguan tidak memiliki sedikit keraguan. Dan tugas anak sangguan Yulin juga telah selesai. Sangat indah, bahkan jika orang-orang itu ragu-ragu, mereka dipecat oleh anak ini. Bagus sekali. Yah, aku tidak bisa memikirkan gadis yang begitu sombong. Tetapi putranya adalah orang yang sangat berhati-hati dan berbahaya. Aku ingin menemukan seorang pria Wei Nuo Nuo untuk melahirkan, hehehe. Dengan senyum konyol di mulutnya, sangguan Fei Yun menatap Bai Li Jingwei Youyu, apakah anak itu menyebutkan? Apa rencana selanjutnya untuk sangguan Fei Xiong? Mengangguk sedikit, Bai Li Jingwei berbicara dengan lembut, tentu saja, keponakanmu telah berbalik di istana, dan hampir menemukan medan. Tetapi masih ada 5 tempat yang sulit untuk dimasuki. Sekarang saya hanya ingin Master Gu menyentuh ke 5 tempat untuk membuat solusi yang sempurna. Hah, memang begitu, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sangguan Fei Yun mencibir, jika aku tahu ini, orang tua itu seharusnya membuka istana untuk membiarkan mereka mengetahuinya. Maka mereka harus bertindak sesegera mungkin. Kita juga bisa memusnahkan mereka sesegera mungkin. Kenapa repot-repot? Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Bai Li Jingwei tertawa dan menggelengkan kepalanya, Fei Yun Sword King, ini adalah kata yang buruk. Aku tidak bisa makan tahu panas jika aku gelisah, jika Wangfu benar-benar lemah, jika Anda membiarkan orang tahu segalanya dengan santai, bukan? Bahkan lebih skeptis, tetapi tidak bagus. Bagaimana dengan itu? Meliriknya dalam-dalam, sangguan Fei Yun berkata dengan ringan, ketika Tuan Kuno datang, kami juga menetapkan larangan. Diperkirakan bahwa perbaikan mikro lingkungan Tuhannya tidak mungkin, dan tidak mungkin mencapai apapun. Ah, hahaha. Tidak bisa menahan tawa, Bai Li Jingwei berkata dengan bebas, jika ini dikatakan menurut pedang Raja Fei Yun, kita tidak tahu tahun dan bulan apa rencana ini akan dilaksanakan. Lagi pula, mengatakan bahwa mereka akan terhapus dalam waktu setengah bulan. Butuh setengah bulan untuk bekerja, dan itu tidak akan bekerja lebih dari 1 hari. Urusan pemerintahan Perdana Menteri dihantui, tetapi tidak ada yang begitu santai dan elegan, berenang di rumah Raja Pedang. Jadi, apa yang kamu inginkan? Temukan seseorang untuk menunjukkan jalannya, bepergian ke sini, dan lengkapi peta untuk mereka. Sudut-sudut mulutnya melengkung dengan percaya diri. Dan Bai Li Jingwei dengan samar berkata, mulai besok, kita akan mengundangnya untuk menetap di Wangfu, dengan makanan lezat dan persediaan yang menyenangkan. Sehingga dia dapat sepenuhnya memahami medan. Kemudian biarkan dia menemukan kesempatan, kirim peta. Selama periode itu, selama kita cukup memperhatikan dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih, dia pasti akan berpikir bahwa kita menghormati bakat alkimia yang tiada taranya. Dan tidak akan ada keraguan lain. Ketika rumah sangguan mulai, kita akan baik-baik saja. Kendalikan Master Gu dan hindari pelecehan oleh pencuri itu. Sedikit merenung sedikit, sangguan Fei Yun mengangguk pelan, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, Pangeran Bai Li, kamu masih mengutamakan keselamatan Tuan Gu. Hati bakat. Tapi matahari dan bulan, hahaha.
Sebagai Perdana Menteri Kekaisaran dan bakat kekaisaran, ini seharusnya menjadi masalah. Sudut mulut sedikit miring, dan Baili Jingwei juga tertawa terbahak-bahak. Dan kemudian menatap Dan Qingsheng yang telah terdiam untuk sementara waktu. Raja Pedang Naga, orang-orang dari keluarga Sangguan, Fei Yun Sword King dan aku terlalu akrab. Jika demikian ketika kami pergi, kami tidak melihat petunjuk apapun, itu mungkin menimbulkan keraguan. Terserah Anda untuk pergi ke rumah tua besok, dan mengundang tuan tua untuk datang ke istana untuk menunjukkan hati saya. Sedikit memanjakan diri sedikit, dan Qingsheng tidak berkomitmen dan mengangguk. Di sisi lain, tempat di mana keluarga Sangguan menetap masih di ruangan di mana 3 percandian berada. Pada saat ini, ada puluhan orang berkumpul. Pemilik rumah Sangguan Fei Xiong juga luar biasa, dan sisanya juga yang terbaik di tangan Gu Yuanjing, dengan suasana gemericik yang tidak bisa berhenti dilepaskan. Tetapi pada saat ini, wajah semua orang sangat suram. Meremas dahinya dengan ringan, Sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Sebelumnya di lobi, orang tua itu takut bahwa itu akan mempengaruhi moral keluarga. Tetapi dia hanya merayakan keberhasilan yang satu ini dengan semua orang. Tetapi orang-orang di sini semua anggota keluarga senior, andalan keluarga, dan beberapa kata lelaki tua itu. Ini adalah rencana serangan kedua, terlalu banyak variabel, saya khawatir bahayanya jauh melampaui apa yang kita harapkan sebelumnya. Oh, pemilik mengatakan bahwa Baili Jingwei dan Dan Qingsheng adalah 2? Kerutan mengernyit, dan orang-orang di ruangan itu segera mendengar artinya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Sedikit mengangguk, Sangguan Fei Xiong menghela nafas panjang, menyetujui, ya, keduanya adalah variabel terbesar untuk tindakan kita. Dan Qingsheng dikenal sebagai orang pertama di Shizu, dan kekuatannya tidak pernah ada di Sangguan Fei Yun. Jika 2 bergabung, kekuatan istana akan lebih dari 2 kali lipat. Namun, ini masih yang kedua. Bagaimanapun, mereka bahkan lebih kuat. Kita bertiga di sini bergandengan tangan dan dapat menghentikan mereka 1 atau 2. Tetapi kuncinya adalah bahwa ini 100 mil. Jing Tianwei, Baili Jingwei, selalu rumit. Dalam 100 tahun terakhir, Shizu telah menderita banyak kerugian darinya, dan triknya benar-benar tidak dapat diprediksi. Alisnya juga sangat berkerut. Dan desahan panjang dari persembahan itu berkata, jika dia meletakkan dilema dan membawa kita ke dalam geng, ditambah 2 raja pedang besar. Kerusakan kita kali ini benar-benar tak terhindarkan. Orang-orang lain mendengarkan, saling memandang, dan juga sedikit mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Dan pada saat yang sama hati mereka tiba-tiba terasa berat. Namun, Baili Jingwei berbeda dari 2 raja pedang lainnya. Jika situasi saat ini adalah papan catur, dia adalah tuannya. Orang yang memegang puteranya harus mengetahui trik-trik pihak lain sebelum dia bisa memecahkan. Jika tidak, dia tidak berdaya di bawah serangan itu. Kuncinya terletak pada seberapa banyak dia tahu tentang tindakan kita. Dengan pandangan sekilas di matanya, Sangguan Fei Xiong segera berkata, jika dia tidak tahu apa-apa, maka kita memiliki peta istana kerajaan sebagai panduan. Di bawah serangan itu, bahkan jika ada 2 raja pedang yang duduk di kota, kemungkinannya cukup tinggi. Tapi dia jika sudah jelas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia 100 mil bujur dan lintang, think tank pertama dari Kekaisaran Bintang Pedang, apa yang bisa membuatnya dalam kegelapan? Itu belum tentu. Kali ini dia datang untuk mengatur konferensi dan raja untuk menyembuhkan sang pangeran, dan mungkin tidak tahu di mana kita berada. Bukankah Sangguan Fei Yun memberitahunya? Hehehe. Kamu tidak tahu Sangguan Fei Yun pada pandangan pertama, tapi dia sangat arogan, ceroboh, dan dia memiliki sesuatu yang salah dengan tanahnya sendiri. Bagaimana dia bisa mengundang orang luar untuk menembak sesuka hati? Selain itu, apakah dia masih orang bijak? Kata-kata Sangguan Fei Xiong belum selesai. Orang-orang di seluruh ruangan benar-benar meledak dan berisik. Beberapa orang setuju untuk melanjutkan rencana itu, dan dia berhasil dalam satu pertempuran. Jarang sekali ada orang yang bisa masuk ke istana dan mengetahui situasinya. Setelah melewati desa, tidak akan ada toko. Yang lain ingin aman, dan menunggu sampai Dan Qingsheng dan Baili Jingwei pergi dari sini. Toh, ancaman kedua orang ini terlalu besar. Untuk sementara waktu, Sangguan Fei Xiong tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah dilema. Lagi pula, masalah hidup dan mati yang menentukan tuan seluruh keluarga. Sebagai kepala keluarga, dia tidak tahu bagaimana harus memutuskan. Mungkin salah seorang dari dia dengan tergesa-gesa memutuskan bahwa dia akan terjebak di tanah keluarga yang tidak dapat diubah. Jadi, seperti ini, para pejabat senior keluarga Sangguan terus-menerus berdebat, langsung dari hari ke malam, dan kemudian dari malam hingga pagi hari. Pada siang hari di hari kedua bimbingan, orang-orang ini belum bertengkar. Menahan kebisingan malam, telinga Sangguan Fei Xiong akan mulai kepompong. Tetapi semua orang belum memutuskan, dan dia tidak tahu bagaimana harus memutuskan. Dia hanya tahu bahwa 2 mata-mata yang mereka kirim, Sangguan Yulin dan Zuo Fan, sudah kembali dengan selamat. Nampaknya mereka tidak tahu apa-apa tentang garis lintang dan bujur. Jika tidak mereka pasti akan melihat keanehan dari kedua mata-mata ini. Dan Sangguan Yulin juga meyakinkannya bahwa seluruh garis lintang dan bujur dipilih dengan cermat oleh sang alkemis, dan dia sering menyebut-nyebut cedera sang pangeran dari waktu ke waktu.
Titik. Karena alasan inilah Sang Guan Feixiong mengadakan pertemuan diskusi ini untuk membiarkan semua orang memutuskan kemana harus pergi dan mendiskusikan rincian tindakan. Kalau tidak, di mana ada ratusan mil garis lintang dan bujur, ia tidak akan berani bertindak gegabah. Terlebih lagi, ada Raja Pedang Naga di sampingnya sekarang. Sang Guan Feixiong begitu percaya pada keponakannya sehingga dia mencapai titik mengguncang prinsip tindakan. Tetapi karena ini, dia sekarang bertengkar dengan sakit kepala oleh kerumunan. Tanpa daya menyentuh dahinya dan mendesah dengan suara rendah. Tetapi pada saat ini, jeritan keras tiba-tiba terdengar, dan pintu terbanting ke pintu, mengejutkan semua orang, pemilik rumah, itu tidak baik, maka. Itu, berani, di sini ada 3 kamar yang didedikasikan untuk orang dewasa. Pemilik rumah dan sekelompok tetua mempersucikan dan mendiskusikan peristiwa besar. Apa yang terjadi? Kamu berani masuk ke pintu, begitu kasar? Tanpa sadar mengguncang tubuhnya. Sang Guan Feixiong menoleh dan melihat bahwa dia adalah penjaga keluarga dari dunia yang melelehkan jiwa. Terlambat untuk memberi hormat, penjaga itu sepertinya melihat sesuatu yang mengerikan. Menunjuk ke halaman depan, gemetar cemas dan cemas. Ayo. Seorang lelaki tua. Ini hanya orang tua, apa paniknya? Dia bilang dia adalah Raja Pedang Naga, dan King Sheng. Apa? Tiba-tiba, semua orang terkejut, dan wajahnya langsung pucat, dan Sang Guan Feixiong tidak bisa menahan diri untuk dengan cemas berkata. Dia datang sendiri? Apakah ada Tuan Fei Yun Wangfu di belakangnya? Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, pria itu tergagap. Tidak, dengarkan saja, dia datang ke Tuan Gu, dan wanita itu memintaku untuk memberitahu pengurus rumah, bagaimana dia bisa bertindak? Bodoh, beritahu aku apa yang kamu lakukan. Kamu tidak akan memberitahu Gu Yifan, ini dia pemiliknya, biarkan dia berurusan dengan kematian dan King. Dengan tergesa-gesa, Sang Guan Feixiong memarahi. Mau tak mau terkejut, pria itu belum melihat kepala rumah dalam kepanikan, dia mengangguk cepat-cepat dan berjalan menuju kamar belakang Zuofan. Ada keringat dingin di kepalanya, dan Sang Guan Feixiong menatapnya dengan beberapa pemimpin keluarga yang sama ketakutannya dengan dia merenung sedikit, dan semua mengangguk dengan ganas. Mari kita pergi untuk melihat dan King Sheng ini, apa yang dia lakukan di sini. Chapter 895, Invited to the Palace. Di rumput dingin di halaman depan, ada beberapa bangku batu, dan meja batu berdiri di tengah. Seorang lelaki tua yang menganggur, memegang mangkuk teh di tangannya, dengan hati-hati melengkung beberapa kali, tetapi arogan yang tak terlukiskan itu adalah Raja Pedang Naga, dan King Sheng. Berdiri di sampingnya adalah seorang gadis langsing, yang menatapnya dengan hati-hati tetapi dia tampak sedikit ragu-ragu. Dari waktu ke waktu dia diam-diam melirik ke belakang, matanya penuh kecemasan. Mengangkat matanya dan melirik padanya, dan King Sheng tahu itu, tetapi dia menunjukkan ekspresi sadis, gadis kuno, saya tidak tahu apa urgensi yang membuat Anda begitu gelisah. Jika ada masalah lain, Anda bisa pergi sibuk, orang tua itu menunggu Tuan Gu sendirian di sini. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya meninggalkan Tuan Pedang Raja sendirian di sini, dan tidak ada yang menghibur, saudara saya akan menyalahkan. Jika ada sesuatu yang kasar pada gadis kecil itu, saya masih berharap Haihan, hehehe. Ada kekakuan di wajahnya, dan Sang Guan Qingqian tersenyum canggung dengan wajah malu. Tapi hatinya sudah cemas. Kunjungan mendadak dan King Sheng jauh melebihi harapannya, dan akhirnya dia diseret ke sini. Jika dia pergi, orang tua itu berkeliaran dan mengeluarkan semua anggota keluarga Sang Guan di halaman belakang. Ini adalah Raja Sembilan Pedang. Jika sesuatu terungkap, semuanya dikalahkan. Mungkin mereka belum melakukan serangan kedua, mereka sudah menderita kerugian besar. Jadi, meskipun hatinya sangat gugup sekarang, dia masih mengepalkan giginya, dan pada saat yang sama dia merasa kesal, dia telah mengirim seseorang untuk memberitahu ayahnya. Mengapa dia belum menjawab, apa yang harus saya lakukan, ayah, Anda mencicit Ada juga Gu Yifan, mengapa dia belum datang? Saya tidak tahan lagi. Setelah menatapnya dalam-dalam, dia benar-benar mengerti apa yang dia pikirkan. Dan King Sheng tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan enteng, gadis kuno itu terlalu sopan. Bahkan, lelaki tua itu biasanya sangat santai. Kamu hanya memperlakukan lelaki tua itu seperti lelaki tua biasa.
Jangan harus terlalu sopan, kalau tidak orang tua itu tidak akan nyaman. Raja Pedang Naga sangat rendah hati, bagaimana bisa orang tua rata-rata dibandingkan dengan Anda? Sudut mulutnya sedikit miring, Sangguan ringan mengangguk. Dan King Sheng melambaikan tangannya dengan ceroboh, karena itu yang terjadi, gadis kuno itu benar-benar ingin menemaniku sebagai orang tua. Yah, bagaimanapun, Tuan kuno tidak bisa datang sebentar, lebih baik membawa wanita tua itu ke halaman belakang. Dengan mengatakan itu, dan King Sheng perlahan berdiri. Dan akan berjalan ke halaman belakang. Ini, tubuhnya tidak bisa menahan kaget, Sangguan Qingyan tiba-tiba membeku, tetapi dengan cepat bereaksi lagi, dengan cemas berkata, gubuk itu sederhana, tidak lebih baik dari Wang Fu. Tidak ada yang tampan, jangan sampai kamu membuat lelucon. Hei, ada apa? Gunung itu tidak tinggi, dan peri adalah namanya, airnya tidak dalam, dan naga adalah roh, si adalah ruang sederhana, tapi aku Dexin. Ada juga poin luar biasa, hahaha. Dengan tawa besar, dan King Sheng tidak peduli, dan dia berjalan menuju halaman. Desis. Tidak bisa menahan nafas lega, Sangguan Qingyan tiba-tiba takut dengan wajah pucat, dan buru-buru berhenti di depannya, semua menangis Tuan Pedang Raja, Han dia benar-benar tidak melihat. Kamu masih menikmati pemandangan di sini, minumlah teh. Wah, gadis tua, kenapa wajahmu jelek sekali, seharusnya kamu tidak sakit lagi. Ya, aku benar-benar tidak nyaman lagi, maka kamu harus minum obat pil dengan cepat dan beristirahat sebentar. Kamu tidak harus menemani orang tua. Orang tua itu mengembara sendiri, hahaha. Dengan tawa yang besar, dan King Sheng membelai janggutnya dan menatapnya dengan tatapan aneh. Dia, bermain dengan gadis kecil ini. Sudut-sudut mulutnya tidak terasa, dan tubuh Sangguan gemetaran karena cemas, dan dia hampir menangis. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa menghentikannya segera. Namun, pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar, seperti musik peri, dan tiba-tiba masuk ke telinga Sangguan Qingyan, hahaha. Tuan Pedang Raja, kunjungi rumah yang dingin, itu benar-benar membuat rumah dingin itu berkembang. Saya tidak tahu mengapa orang dewasa datang, mengapa? Sepupu. Berbalik, Zuo Fan berjalan dengan santai dan puas, terlambat. Namun meski begitu, penampilannya bersemangat Sangguan Qingyan untuk sementara waktu, seolah-olah dia melihat juru selamat. Melihat tatapannya yang mendesak, Zuo Fan melambaikan tangannya tanpa menyadarinya, Yaner, kondisimu belum stabil, silakan kembali ke kamar dan istirahat. Biarkan aku menemani Raja Pedang Naga. Baiklah. Oke, mengangguk dengan ringan, Sangguan Qingyan meliriknya, lalu memberi hormat pada Dan King Sheng lagi, sama seperti tahanan yang dibebaskan, dan pergi dengan gembira. Ada beban berat di tubuhnya, seolah-olah dia baru saja mengangkatnya. Melihat sosoknya yang ditinggalkan Ying-Ying, sepertinya dia akan terbang. Dan King Sheng tidak bisa menahan cibiran dan bergumam, hehehe. Gadis kecil ini sepertinya terbang keluar dari sangkar burung. Sepertinya dia benar-benar ketakutan. Ini bukan hal baik yang kamu lakukan, jadi apa yang harus dilakukan dengan seorang gadis kecil? Alisnya terangkat, Zuo Fan juga menatapnya tanpa daya, tertawa ringan. Dan King Sheng mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, bisakah ini disalahkan pada saya, yang keramah tamahannya disajikan dengan teh di bangku batu di halaman depan, belum lagi halaman belakang. Bahkan aula tidak diizinkan masuk, apakah itu seperti itu? Apa kamu tidak tahu, bisakah kamu masuk ke lobi halaman belakang? Jika lapisan kertas jendela ini rusak, tidak ada yang akan melakukan apapun. Menggerakkan matanya tanpa daya, Zuo Fan melambaikan tangannya dan masih menunjuk ke bangku batu. Mari kita bicara di sini, agar tidak menakuti mereka yang ada di belakang. Kenapa? Apakah mereka takut pada orang tua itu? Apa yang kamu katakan? Tidak bisa menahan nafas. Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan tertawa terbahak-bahak, kamu tidak melihatnya, penjaga keluarga Sangguan yang baru saja datang untuk memberitahuku, satu hati hampir ketakutan. Lagi pula, kamu adalah 9 pedang Raja Zongzu, tiba-tiba jika mereka merasa di sini, tidak bisakah mereka takut? Bahkan sekarang, sebelum saya datang ke sini, saya melihat bahwa sekelompok orang di belakang menatap ke sini, dan seluruh tubuh tersentak. Dan bahkan pemilik rumah Sangguan Fei Xiong takut untuk pergi ke bawah meja. Tanda seru, tidak bisa menahan Yang Tian tertawa terbahak-bahak dan King Sheng Yi kembali ke bangku batu dan duduk lagi, mencibir lagi dan lagi, Sangguan Fei Xiong. Hahaha. Ketika orang tua itu melihatnya sebelumnya, dia tidak terlalu takut. Dia dulunya pemilik keluarga pertama Dongzu. Sekarang dia adalah mata-mata yang menyelinap dari Zongzu. Bisakah identitasnya sama? Sebelum bertemu di Dongzu, kamu berani memindahkannya? Sekarang di kota Feiyun, dia berani memindahkanmu? Memutar matanya, Zuo Fan juga tertawa terbahak-bahak dan duduk di sebelah Dan King Sheng. Mengangguk dengan berisik, Dan King Sheng juga merasakan ledakan yang menyenangkan, dan berkata sambil tersenyum, kata-katanya tidak kasar, memang benar, apakah identitasnya berubah? Hahaha, ngomong-ngomong, kamu datang hari ini. Baili Jingwei biarkan aku datang, seperti yang kamu harapkan, mereka akan membuat tindakan balasan. Sudut mulutnya melengkung lembut. Dan King Sheng menatap Zuo Fan dengan ekspresi kagum, dan kemudian mengubah niatnya dan rencana Baili Jingwei diucapkan dalam 15 dan 10.
dan akhirnya bahkan tidak bisa menahan nafas terus-menerus. Wah, kamu benar-benar memilikimu. Bersaing dengan rubah tua seperti Bai Li Jingwei dan jangan jatuh. Dan kamu berada dalam kegelapan departemen, apapun yang ingin Anda lakukan, itu gambaran besarnya. Mengangguk dengan ringan, Zuo Fan juga tersenyum puas. Ini bagus. Begitu dia ingin menerapkan penanggulangan, maka sebagai mata-mata, dia akan memberiku kenyamanan terbesar. Ini yang aku butuhkan, hehehe. Rubah kecil, menatapnya dengan cermat, dan Qing Sheng tidak bisa menahan tawa. Mendengar ini, Zuo Fan memberinya pandangan yang dalam, dan keduanya tertawa bersama. Pada saat ini, keduanya puas tanpa henti. Zuo Fan bangga dengan rencananya yang terus dilaksanakan, dan Qing Sheng senang membantu teman yang berusia 1 tahun ini. Singkatnya, tidak peduli apa, keduanya tenggelam dalam perasaan mereka sendiri, dan tidak bisa melepaskan hati mereka untuk waktu yang lama. Pemilik rumah, tuan tua ini benar-benar baik. Sangat mudah untuk berurusan dengan Raja Pedang Naga tanpa pengecut. Ini sangat jarang. Tidak heran mereka tidak melihat kekurangan bahkan dalam jarak ratusan mil. Di sudut gelap di kejauhan. Sekelompok eksekutif senior di keluarga Sangguan yang baru saja mengadakan pertemuan pada saat ini sedang bersembunyi diam-diam di sini, menyaksikan pergerakan keduanya di kejauhan. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, menilai dari atmosfer, mereka harus rukun. Ini membuat Sangguan Fei Xiong mengangguk diam-diam dan dengan bangga, tampaknya keponakan tua. Belum menerima apa-apa dan berani. Tuan rumah itu bijak, sisa kerumunan mendengarkan, dan buru-buru membual tentang hal itu. Hanya Sangguan Yulin yang berada di samping, mencibir bibirnya dengan jijik, memfitnah hatinya, dan berpura-pura menjadi isyarat. Segera, Zuo Fan dan Qing Sheng tidak mengobrol lama, lalu berdiri lagi, memanggil Sangguan Qingyan lagi, dan setelah beberapa kata, mereka semua pergi bersama. Yang membuat pejabat senior keluarga Sangguan tertegun lagi. Ketika mereka berdua telah pergi, dan tidak ada yang tersisa di sini, Sangguan Fei Xiong bergegas bersama mereka dan datang ke Sangguan Qingyan. Yaner, apa yang terjadi? Dan Qing Sheng membawa apa yang Yifan lakukan? Oh, ayah, ini kalian. Saya terkejut oleh momentum sekelompok orang besar. Ketika saya bertemu seorang kenalan, Sangguan ringan merokok dan menghela nafas lega. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Ayah Kikin, dan Qing Sheng baru saja mengundang Tuan Gu untuk tinggal di Wangfu. Dia tampaknya sangat menghargainya. Tampaknya kali ini, dia bisa menyelesaikan peta dengan baik. Tampar. Membanting tinjunya dengan keras, Sangguan Fei Xiong tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat dan berbalik. Apakah kita baru saja mengekspos ketika Qing Sheng datang ke sini? Pemilik rumah, ada pesona di halaman belakang kami untuk menutupi nafas. Dia tidak datang ke halaman belakang dan tidak boleh terpapar. Itu bagus, jadi Tuhan bantu aku juga. Dengan kepalan tinju, mata Sangguan Fei Xiong berkelip dan dia membuat keputusan. Semua orang, kami masih berdebat tentang apakah rencana ini akan dilaksanakan, dan sekarang kami tidak membutuhkannya lagi. Membayar perhatian seperti itu, tetapi tidak melihat halaman ini, itu menunjukkan bahwa mereka tidak tahu keberadaan kita. Selain itu, kita juga telah melihat kinerja hanya satu, dia sudah akrab dengan Raja Pedang Naga, saya percaya bahwa dua lainnya adalah sama, maka mereka harus melonggarkan kewaspadaan mereka. Ini adalah kesempatan emas, begitu kita mendapatkan peta lengkap kembali, kita akan mulai membuat rencana serangan. Saling memandang, kerumunan tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua mengepalkan tangan mereka dan berteriak, ya. Melihat adegan ini, mulut Sangguan Fei Xiong berkedut, menunjukkan senyum puas. Sementara Sangguan Yulin di samping menunjukkan senyum yang lebih puas, tetapi senyum ini, tampaknya agak jahat dan aneh.